Ingatkan kembali tadi surat yang dibacakan Al-Imran. Ya, dari ayat berapa tadi? Ya, 174 sampai ayat yang ke 180. Pada ayat 180 itu mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kikir itu nggak ada manfaatnya. Kikir itu membuat seseorang nggak diberkahi oleh Allah. Maka celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan. Sulit sekali dia mengeluarkan harta di jalan Allah. Bu, keberkahan harta itu adalah jika harta itu diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta sendiri terbagi menjadi 3 kan? Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta itu menjadi dikatakan milik Allah kalau diinfakkan, disedekahkan, digunakan untuk ibadah, untuk dakwah di jalan Allah. Harta itu milik kita kalau kita gunakan hanya untuk wira-wiri, ajang sana, ajang sini, untuk senang-senang. Dan harta itu milik syaitan kalau digunakan harta itu untuk maksiat dan dosa. Makanya orang yang beriman dia betul-betul ingat betul bahwa sesungguhnya harta itu titipan dari Allah, juga amanah, titipan ujian. Maka gunakanlah sebaik mungkin harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tadi sebelum ayat 180 tadi ada kaitannya dengan syaitan. Siapa itu syaitan? Who is Satan? Syaitan itu adalah makhluk yang buruk, jahat, ya. Jadi kalau ditanya siapa itu syaitan? Syaitan adalah makhluk yang buruk, jahat, sombong, suka melanggar hukum aturan syariat Allah. Dan dan menyeru manusia untuk melakukan kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Itulah syaitan. Nah, Ibu tahu targetnya syaitan dalam kematian ada 5. Ya. Boleh ditulis, ada dicatat, boleh diingat-ingat. Target syaitan dalam kematian ada 5. Nanti kalau Ibu kurang 5 ya ditambah jadi 6, jadi 7 juga boleh. Sekarang 5 dulu. Target setan dalam kematian ada 5. Ya, atau target setan dalam kematian gitu aja deh, Bu. Sebelumnya Ibu perhatikan di dalam surat Fatir. Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Maka jadikanlah betul-betul syaitan itu sebagai musuh. Syaitan itu, Ibu, hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Surat 35 ayat yang ke-6. Ya, jadi secara umum 1001 cara macam yang dilakukan oleh syaitan, tapi intinya targetnya mengajak, menyeru manusia agar menjadi penghuni neraka. Maka bodohlah seseorang yang mau diperbudak, mau mengikuti bisikan hasutan dari syaitan. Baik, sekarang memasuki bukan tanda-tanda ya, target syaitan dalam kematian. Yang pertama, apa target setan dalam kematian? Yang pertama, dibuatlah orang mati syirik. Dan ini target yang paling dahsyat, Bu. Kalau orang sudah dijebak oleh setan kemudian dia mati dalam kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi target setan dalam kematian yang pertama adalah dibuat orang mati syirik. Kenapa? Karena dampak syirik ada 3, masih ingat kan? Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat ya, ayat 48 dan 116.
Ya, dhalalan ba'ida dengan isman ma'ida, isman azima. Jadi 48 dan 116 itu bedanya di akhir ayatnya dosa yang besar dan kesesatan yang sangat nyata. B. Kenapa setan menginginkan orang agar manusia mati dalam keadaan syirik tadi? Karena dampak bahaya syirik mengerikan. A. Apa tadi? Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik bagi yang dikehendaki. Bagi yang dikehendaki maksudnya yang diberi hidayah oleh Allah atau yang dia taubatan nasuha. Sebelum mati kalau dia sempat tobat, insya Allah diampuni juga oleh Allah. B. Dampak bahaya syirik itu sendiri kenapa? Yaitu Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. Jadi ibadahnya pelaku syirik itu akan dihapus dulu. Contohnya Bu, 75 tahun setengah, ya 75 tahun dia taat ibadah, pas setengahnya dia mati dalam keadaan bunuh diri, maka dia mati dalam keadaan syirik. Bu, Ibu pernah nggak lihat ada nggak setan yang nyembah kuburan? Ada nggak setan yang nyembah kuburan? Berarti yang nyembah kuburan siapa? Manusia kan? Berarti wong setan aja nggak nyembah kuburan. Bu, ada nggak setan yang ke dukun? Hah? Setan? Manusia yang ke dukun ada nggak? Berarti manusia lebih lemah dari dukun. Makanya orang yang ke dukun orang yang kepara tidak normal. Berarti orang yang ke dukun orang yang nggak normal. Jadi dampak bahaya syirik itu tadi B adalah Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. C. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-65. Ini pengulasan materi yang pernah kita sampaikan. Nanti ayatnya dibuka kembali. Az-Zumar 39 ayat 65. C. Dampak bahaya syirik yang C adalah haram baginya surga kekal di neraka. Jadi haram baginya surga kekal di neraka. Na'udzubillah min. Artinya sampai mati dia tidak sempat taubat, maksudnya begitu ya. Suratnya Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-72. Baik, sekarang yang kedua targetnya. Tadi target yang pertama mati dalam keadaan syirik. Yang kedua target setan dalam kematian adalah agar manusia ini apa? Yaitu agar manusia ini mati murtad. Coba lihat, tolong dibacakan Al-Baqarah 217. Langsung di paragraf akhir aja. Ya, lihat di paragraf akhir itu barang siapa yang murtad, ya, ayatnya cukup panjang tapi ambil yang di akhir. Al-Baqarah 217. Ya, cari paragraf yang terakhir, barang siapa mati murtad. Berarti yang wa mayyatat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya kalau ya akhirnya cari yang terakhir, paragraf akhir. Barang siapa yang artinya dulu. Ya, terus cari aja. Belum, terus cari. Sudah dapat? Silakan. Ya, barang siapa murtad. Ayo. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, berikan Bu. Makanya setan membuat manusia mati dalam keadaan murtad.
ngakunya hafal Quran tapi ternyata naudzubillah min. Itu ya target setan yang kedua, dibuat agar manusia mati dalam keadaan murtad. Murtad itu berarti meninggalkan Islam. Ya. Kalau sudah ada negara Islam, man badala dinahu faqtulu. Barang siapa yang dia menukar agamanya dari Islam ke kafir, agama lain, maka kalau orang itu bisa disadarkan, suruh tobat mau tobat. Kalau kamu disadarkan mau tobat nggak mau tobat, suruh tobat nggak mau tobat, dipenjarakan nggak mau juga, baru ya boleh dibunuh secara hukum Islam. Tapi nggak pribadi ya. Tentunya itu kalau kaitannya sudah tegaknya syariat Islam. Yang ketiga, target setan yang ketiga dalam kematian adalah dibuat orang mati munafik. Mati dalam keadaan munafik. Munafik ini Bu, orangnya ya sholat, ya puasa, bahkan haji umroh, tapi dia menolak hukum Islam, tidak senang dengan hukum Islam. Ya, dia lebih senang bergaul dengan orang-orang kafir, hidup gaya cara orang kafir daripada berdekatan bergaul dengan Islam dengan hidup cara Islam. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu memang dikatakan orang yang bermuka dua. Idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Baik, surat An-Nisa. Tolong bacakan 145. An-Nisa 45, 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ya, 145 innal munafiqina. An-Nisa. Innal munafiqina. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'un. Yang innal munafiqina fi darkil asfal 100 berapa? 45, enggak mungkin 55. 145. Iya. Itu tadi 142. Yang 145-nya innal munafiqina fi darkil asfal. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa la tajida lahum nasira. Artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ditargetkan oleh setan agar orang mati dalam keadaan munafik. Munafik itu Bu nggak senang dengan hukum Islam, menolak hukum Islam. Ya, tadi keterangan singkatnya tadi. Kemudian yang keempat target setan dalam kematian adalah yaitu dibuat orang mati kafir. Kalau ayat tentang kafir Bu ngerti kan? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Siapa yang kafir? Orang yang menolak hukum Islam, enggak mau Islam, enggak mau beragama Islam. Ya. Jadi orang yang kafir adalah orang yang menjadi target setan dalam kematian, dibuat orang mati dalam keadaan kafir. Dan yang kelima, jadi Al-Baqarah ya, innal ladzina kafaru sawaun tadi ayat 6 dan 7 ya. Jadi yang kelima target setan, gantian dong 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Yang kelima gantian dari ibu dong, masa aku terus? Iya, Bu Taufik mau jawab ini. Diwakilin saya aja katanya. Jadi yang kelima targetnya Bu ini yang paling rendah, dibuat orang mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Maksudnya apa? Boleh jadi dia mungkin berzina, berjudi, mencuri, mabuk, berbuat dosa lah, tapi nggak sampai kafir ya, nggak sampai murtad.
belum sempat tobat dia mati. Artinya apa? Mati dalam keadaan maksiat dan dosa, mati su'ul khatimah. Ini targetnya setan yang kelima ini ada di dalam surat, coba dibacakan Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat yang ke-39. Ya, surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-39. Silakan. Ya, monggo. Surat 15 ayat 39. Ya. Boleh langsung artinya juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Hijr ayat 39 yang artinya, ia iblis berkata, Tuhanku, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi akan dibuat indah di sini maksudnya apa? Orang senang melakukan maksiat dan dosa. Tidak, target yang paling akhir tetap pokoknya biar manusia itu merasakan neraka. Maka bodoh sekali manusia ini kalau mau mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Jadi termasuk orang yang bodoh, orang yang mau mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Makanya ayatnya kan gitu selalu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Inilah 5 target syaitan di dalam kematian. 1, dibuat orang mati dalam keadaan syirik. 2, mati dalam keadaan murtad. 3, mati dalam keadaan munafik. 4, dalam keadaan kafir. Dan yang kelima, mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.